Bismillah, Assalamualaikum Sobat Navaplan. Video kali ini kita akan membahas seputar mutasi pada Miana. Mutasi Miana di sini yang dimaksud adalah perubahan suatu bentuk, motif ataupun warna pada tanaman Miana dikarenakan faktor internal dan atau eksternal, sehingga bisa merubah genetika suatu tanaman tersebut, baik sifatnya permanen ataupun sementara. Ya. Jadi mutasi pada Miana itu dipengaruhi oleh dua faktor ya. Bisa faktor internal maupun eksternal. Jika faktor ini ada dalam Miana tersebut, itu terjadi suatu perubahan ya. Bisa perubahan warna ataupun perubahan bentuk daun ataupun batang. Mutasi karena faktor internal. Mutasi Miana ini sifatnya internal ya. Yakni adanya perubahan genetika dalam Miana secara sendirinya. Biasanya mutasi ini sifatnya permanen. Jadi dia bisa menimbulkan jenis atau corak baru yang berbeda dengan induknya. Seperti Miana ID anggrek Betawi ini, dia mengalami mutasi pada daun. Jadi daunnya setengah corak batik, setengah hijau dan putih kuning kekuningan itu ya. Jadi ini meskipun pemberian cahayanya sama ya, dalam satu pot ini pemberian cahayanya itu sama, tetapi cuma bagian tangkai itu saja yang mengalami mutasi. Begitu juga dengan Miana yang rimbun ini, yakni Miana ID apa namanya itu, Kuku Bima. Miana Kuku Bima ini atau Miana Batik Uling ini juga mengalami mutasi secara internal, yakni di bagian sini. Nah, ini dia. Jadi di bagian dalam sini itu warnanya itu seperti bule ya. Cuma pink sama putih saja, warna hijaunya sedikit. Ini satu batang ya, jadi satu batang itu mengalami kelainan sendiri. Sedangkan yang ada di samping kanan kirinya itu tetap sama dengan induknya. Ya, ini sudah rimbun banget ya. Begitu juga dengan bolu pandan saya ini. Ini ada satu tangkai yang mengalami mutasi dari atas ke bawah. Itu warnanya beda dengan induknya. Ini warnanya full, dominasi warna coklat kehitaman ya, warna gelap. Jadi warna hijaunya cuma sedikit. Mutasi jenis ini meskipun kita perbanyak dengan cara stek ulang, biasanya itu dia awet warnanya ya, atau coraknya itu Arab. Terus juga ini Miana ID pelangi saya ini juga mengalami mutasi, ya ini satu batang warnanya cuma hijau sama kuning, sedangkan yang lain bisa berwarna-warni ya, seperti pelangi itu. Jadi ini warnanya cuma hijau dan kuning saja, satu tangkai dari atas ke bawah. Jadi meskipun ini kita potong ya, kita setek, biasanya akan tetap hijau sama kuning saja. Ya, kadangkala nanti ada satu atau dua itu biasanya coraknya seperti induknya. Terus juga ini
Miana ID tricolor ini paling sering sekali mengalami mutasi ya. Jadi induknya ini 3 warna, kuning, merah sama hijau. Nah, ini mengalami 2 bentuk mutasi. Yang pertama hitam sama merah. Biasanya disebut balado merah ya, balado merah. Sedangkan ini mutasi yang kedua balado kuning. Jadi cuma warna hijau sama kuning. Kebalikan sama yang tadi merah sama hitam saja. Jadi dalam satu induk dia mengalami 2 mutasi, yakni dendeng kuning sama dendeng merah ya. Dengan satu induk tricolor. Yang kedua adalah mutasi karena faktor eksternal. Mutasi kategori ini bisa terjadi karena perbedaan pemberian cahaya matahari atau asupan unsur hara pada media tanam, ataupun juga karena pemakaian enzim EMS, yaitu etil metanesulfonat. Senyawa kimia ini paling banyak digunakan untuk dapat menyebabkan mutasi dan memperluas keragaman genetik pada tanaman. Adapun mutasi miana ini biasanya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk. Seperti punya saya ini, dia ini asalnya full gelap sama pink. Ya, di tengah-tengahnya pink, di pinggirannya itu gelap. Ketika saya taruh di daerah yang teduh dengan intensitas cahaya yang masuk sekitar 2 jam, maka beberapa daun, terutama daun yang baru itu warnanya berubah. Warnanya jadi hijau, pink sama kuning. Jadi yang gelap itu jadi hijau, adapun yang full pink, yang tengah semulanya itu pink, itu menjadi pink dan ada strip kuningnya. Mutasi ini biasanya berubah kalau kita pindah ke tempat-tempat yang berbeda dan sifatnya tidak permanen ya. Jadi kalau kita pindahkan ke tempat 1 atau 2 itu akan berubah lagi sesuai dengan cahaya yang masuk. Kristata adalah mutasi yang terjadi pada batang. Jadi batang yang semula bentuknya bulat atau kotak akan berubah menjadi pipih atau gepeng. Biasanya kristata ini jarak antar ketiak daun atas dan bawah itu rapat-rapat. Jadi bentuknya pipih dan gepeng seperti di gambar ini ya. Ini terjadi dengan sendirinya ya, kita nggak bisa memanipulasinya, jadi sifatnya ini internal. Oke, sekian itu saja dari saya, Sobat Navaplan. Ya, mungkin nggak terlalu bertele-tele ya, langsung saja penjelasannya. Saya jelaskan apa tentang pengertian mutasi dan faktor-faktor penyebabnya. Ya, itu saja dari saya, Navaplan. Kalau suka silakan di like, jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum.